Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah Minggu tanggal 21 Mei 2023 tertulis di dalam 2 Samuel pasal yang ke-22 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-7. Demikian pembacaan firman Tuhan. Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari cengkeraman Saul. Ia berkata, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamat. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Terpujilah Tuhan," seru. "Maka aku pun selamat daripada musuhku. Sesungguhnya gelora-gelora maut telah mengelilingi aku. Banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berseru. Dan Ia mendengar suaraku dari bait-Nya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya." Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, Saide dan keluarganya memiliki sebuah filosofi tangan terbuka dan rumah terbuka. Rumah mereka selalu terbuka bagi siapa saja, terutama mereka yang sedang mengalami kesusahan. Begitu pula prinsip kehidupan keluarga Saide yang bertumbuh bersama 9 saudara kandungnya di Liberia. Orang tua mereka selalu membuka pintu rumah mereka bagi orang lain. Ia berkata, "Kami tumbuh sebagai satu komunitas. Kami saling menyayangi. Semua orang bertanggung jawab atas sesamanya. Ayah kami mengajari kami untuk saling menyayangi, saling memperhatikan, dan saling melindungi." Ketika Raja Daud sedang membutuhkan pertolongan, ia mendapatkan perhatian dan kasih seperti itu dari Allah. 2 Samuel pasal yang ke-22 dan Mazmur pasal yang ke-18 mencatat nyanyian pujian Daud kepada Allah atas segala perlindungan Allah sepanjang hidup. Ia mengenang, "Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berseru, dan Ia mendengar suaraku dari bait-Nya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya." Berulang kali Allah membebaskan Daud dari musuh-musuhnya, termasuk dari Raja Saul. Daud memuji Allah karena Allah telah menjadi kubu pertahanan dan penyelamat yang melindunginya. Walaupun kesusahan kita mungkin lebih kecil, bila dibandingkan dengan pengalaman Daud, Allah selalu menerima kita dengan datang kepada Allah untuk menemukan tempat perlindungan yang kita dambakan. Tangan Allah selalu terbuka bagi kita. Karena itulah kita mau menyanyikan mazmur bagi Allah. Saudaraku yang terkasih, kisah dalam khotbah ini adalah masa hidup Daud ketika dia dikejar-kejar sebagai buronan. Suatu hari Tuhan akan menggantikan Raja Israel yaitu Saul dengan Daud. Saat itu Daud baru berusia belasan tahun. Setelah diurapi menjadi raja, Daud tidak langsung menjadi raja. Masih ada sekian jeda waktu hingga Daud akhirnya benar-benar menjadi raja. Raja Saul yang merasa cemburu akan Daud, kesal dan timbul kebencian pada Daud. Dan akhirnya Saul mengejar-ngejar Daud. Daud pun melarikan diri dari Saul. Bahkan bisa dikatakan alasannya tidak jelas, karena Daud tidak melakukan kesalahan kepada Saul. Saat bersembunyi sebagai buronan,
Daud pernah bersembunyi di sebuah gua yang bernama Adulam. Gua ini adalah tempat favorit orang-orang yang bermasalah. Ada yang dikejar-kejar oleh penagih hutang, ada yang sakit hati, dan banyak orang-orang yang dalam kesukaran. Itulah isi gua Adulam. Sehingga ketika Daud masuk ke dalam gua itu, sebetulnya dia masuk dalam situasi yang tidak baik. Yang menarik adalah di antara 400 orang yang ada di dalam gua Adulam ini, ternyata kemudian menjadi tentara-tentara pertama Daud. Di antara 400 orang ini terdapat 30 jenderal Daud yang sangat terkenal. Mereka adalah 30 orang jenderal yang perkasa. Dan di antaranya ada 3 orang yang paling tangguh. Para jenderal ini begitu luar biasa sehingga satu saja bisa membunuh ratusan ribu musuh. Secara alami, orang yang mengalami peristiwa terluput dari bahaya besar tidak akan tutup mulut, melainkan akan menceritakan kisah ajaib yang terjadi atas hidupnya itu. Lebih-lebih saat orang percaya menyadari bahwa segala hal yang terjadi adalah merupakan bentuk pemeliharaan Tuhan, maka kita akan mengungkapkan rasa syukur dan menyaksikan hal tersebut kepada orang lain. Perjalanan hidup Raja Daud seperti sebuah permainan roller coaster. Terkadang kehidupannya berjalan lancar dan naik tinggi. Lalu tiba-tiba ia terjatuh dari posisi puncak hingga sampai titik terendah. Akan tetapi, Raja Daud justru melakukan refleksi terhadap semua peristiwa yang menimpa dirinya, sehingga dia bisa melihat adanya kasih dan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Itulah yang ia ungkapkan melalui syair lagu yang dia gubah. Raja Daud mengakui bahwa Tuhan adalah penyelamat yang dengan kuasanya mampu meluputkannya dari musuh-musuh yang mengancamnya. Meskipun Raja Daud adalah mantan panglima perang yang tangguh, Daud tidak pernah malu mengakui di hadapan Tuhan bahwa musuh yang datang bagaikan banjir yang melanda, dan perangkap mereka sering membuat dirinya nyaris mati. Itulah sebabnya Daud datang dan berseru kepada Tuhan. Saat itulah Daud menyaksikan bagaimana Tuhan menolong dirinya, baik secara alamiah maupun secara supranatural. Saat kita merenungkan hidup kita sampai hari ini, apakah kita rindu untuk mengungkapkan rasa syukur atas kasih dan pemeliharaan Tuhan? Sadarilah bahwa meskipun tantangan hidup ini berat, Tuhan senantiasa ikut campur tangan menopang kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih, Daud datang mengadukan perkaranya kepada Allah, sebab masalah yang Daud alami karena melaksanakan tugas Allah. Hidupnya terancam bahaya yang ditimbulkan oleh sikap Raja Saul dan musuh-musuhnya. Ia tidak membalas sakit hatinya karena perlakuan Raja Saul, walaupun ada kesempatan untuk melakukan hal itu. Melainkan Daud berdoa dan meminta Tuhan menjadi hakim antara dirinya dengan Raja Saul. Mengapa Daud berlaku demikian? Sebab Daud percaya bahwa Allah mendengar doanya dan selalu bekerja melepaskan dia dari musuh-musuhnya. Bagi Daud, Tuhan Allah adalah juru selamat. Ketika melaksanakan pekerjaan Tuhan, baik di tengah-tengah keluarga, di gereja, dan di dalam masyarakat, pasti akan berhadapan dengan berbagai sikap manusia. Ada yang suka, ada yang tidak, ada yang teman, ada yang berubah menjadi musuh. Sikap kita sebagai orang percaya adalah harus seperti Daud, menyerahkan semua perkara ke tangan Kristus,
sebagai pemberi hidup baru. Sering kita dalam menghadapi masalah, lalu mulai mengumpulkan massa dan mempengaruhi orang lain supaya berpihak kepada kita dan terkadang sampai memakai kekerasan dalam usaha menyelesaikan masalah. Kita harus belajar dari Daud, bagaimana Daud menghadapi dan mengatasi orang yang tidak menyukainya. Biasanya orang lebih suka berada di tempat yang aman daripada harus berpetualang dan meninggalkan kenyamanan. Begitu juga banyak pengikut Kristus sudah cukup puas dengan keadaan rohaninya yang aman-aman saja. Daripada memulai petualangan rohani yang seru bersama Tuhan, mereka lebih suka memiliki keadaan rohani yang monoton dan datar-datar saja. Sedapat mungkin mereka berharap situasi akan terus stabil. Tidak ada gangguan, tidak ada masalah, ataupun tidak ada hambatan. Hati-hati, jika kita sudah cukup puas dengan hidup kekristenan kita selama ini, daripada puas dengan kehidupan rohani yang biasa-biasa, sebaiknya kita berdoa, meminta keberanian dan kekuatan untuk mengalami perkara yang besar. Saudaraku yang terkasih, berseru merupakan ungkapan doa yang aktif dan dapat didengar. Bahasa Ibrani untuk berseru adalah hara, artinya berteriak atau menjerit. Sementara di dalam bahasa Yunaninya adalah kaleo, artinya memanggil nama seseorang. Doa dengan berseru merupakan doa yang dibawakan seseorang kepada Tuhan dengan segenap hati, jelas dan terperinci. Terkadang disertai dengan erangan dan cucuran air mata. Ada beberapa contoh kuasa dalam berseru di dalam Alkitab. Yang pertama, orang Israel berseru-seru, berteriak, mengerang kepada Tuhan karena perbudakan Mesir. Allah mendengar seruan mereka dan memberikan janji kelepasan dan sebuah tanah perjanjian. Yang kedua, Hana berseru, berteriak, mengeram, menangis kepada Tuhan untuk minta seorang anak. Allah mengingat seruan doanya. Allah bukan saja memberikannya seorang anak, tetapi seorang nabi besar untuk Israel, yaitu Samuel. Yang ketiga, Bartimeus, pengemis buta di Yeriko, berseru-seru kepada Tuhan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Seruan Bartimeus menghentikan derap langkah kaki Yesus. Lalu Yesus menjawab seruan Bartimeus dengan menanyakan, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat? Jawab Bartimeus, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Dan Yesus bukan hanya menyembuhkan, tetapi juga menyelamatkan hidupnya. Daud berseru kepada Tuhan agar Tuhan melepaskannya dari musuh-musuhnya. Pertolongan Allah kemudian dipaparkan sebagai tindakan aktif melalui peristiwa alam, menyelamatkan hamba-hambanya. Allah mengandalkan alam ini untuk melindungi hambanya daripada musuh-musuh. Ia sadar pertolongan Allah kepada dirinya hanya karena semata anugerah Allah saja. Maka Daud pun merespon anugerah itu dengan menjaga hidup dengan berkenan kepada Allah. Pertanyaan kita sekarang adalah, bagaimanakah seruan kita dapat memiliki kuasa? Pertama, kita harus mengenal dan dikenal oleh Allah. Allah mendengar seruan orang-orang Israel di Mesir oleh karena Allah mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah mengenal mereka oleh karena Allah mengikat perjanjian dengan nenek moyang mereka. Oleh karena ada ikatan perjanjian, Allah bertanggung jawab untuk mendengar dan menjawab seruan orang Israel.
Bukankah Allah mengenal kita melalui Yesus Kristus? Yang kedua, kita harus bersyafaat bagi orang lain. Doa adalah menyatakan kebutuhan kita kepada Tuhan. Syafaat adalah menyatakan kebutuhan orang lain kepada Tuhan. Melalui syafaat, kita mulai mendoakan segala macam kebutuhan orang lain sampai Tuhan memberikan jawabannya atas doa kita. Fondasi syafaat adalah roh belas kasihan yang lahir dari keintiman dengan Tuhan secara pribadi. Kita tidak dapat bersyafaat sebelum kita memiliki kemampuan untuk mengenali dan merasakan kebutuhan dan penderitaan orang lain. Artinya, kita bersyafaat setelah kita membangun keintiman pribadi dengan Tuhan. Tetapi yang jelas, saat kita bersyafaat untuk orang lain, kebutuhan kita pun akan dipenuhi Tuhan. Yang ketiga, kita harus melakukan invasi. Invasi merupakan penyerangan untuk merebut dan menduduki wilayah kekuasaan musuh. Invasi dilakukan dalam beberapa bentuk tindakan, seperti yang dilakukan Yesus ketika ia melayani di dunia ini. Senjata perperangan kita adalah senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yaitu berupa darah Yesus, firman Allah, dan nama Yesus. Tujuan dari invasi adalah menghasilkan pertobatan sejati yang berdampak kepada transformasi kota-kota dan bangsa. Doa kita adalah doa peperangan yang bersifat menerobos dan merebut. Jiwa-jiwa harus direbut dalam doa kita. Mereka harus dilepaskan terlebih dahulu dari cengkeraman iblis supaya dapat diselamatkan. Pernahkah kita merenungkan perjalanan hidup kita? Kalau mau jujur, kita akan menyadari bahwa di dalam kesulitan hidup dan ancaman bahaya apapun, ternyata Tuhan menolong kita keluar dari kesulitan ataupun melindungi dari bahaya yang mengancam hidup kita. Tentu saja, kalau tidak, kita tidak mungkin bertahan hidup sampai sekarang. Demikian juga Daud. Pengenalannya akan Allah yang diteguhkan oleh pengalamannya berjalan bersama Allah dituangkan di dalam nyanyian. Nyanyian Daud dalam khotbah ini adalah nyanyian tentang dilepaskannya dia dari musuh-musuhnya. Daud mencoba menghitung berkat perlindungan Tuhan kepadanya. Fungsi pujian ini bagi Daud adalah berterima kasih kepada Tuhan, sehingga beroleh hati bijaksana, juga agar beroleh kekuatan dalam menapaki kehidupan. Selain itu, bersaksi supaya orang yang mendengarkan atau melantunkan pujian ini dapat memperoleh kekuatan hidup. Sudahkah kita menghitung berkat-berkat pertolongan Tuhan? Hitunglah dan saksikanlah. Maka kita akan memperoleh kekuatan hidup bagi diri sendiri dan juga memberikan kekuatan hidup bagi orang lain. Karena itu, berserulah kepada Tuhan saat kita mengalami kesesakan dan penderitaan. Maka Tuhan akan menolong dan melepaskan kita. Saudaraku yang terkasih, dari khotbah ini, setidaknya ada 3 hal yang akan kita jadikan latihan rohani bagi pembentukan hati kita. Yang pertama, mari belajar untuk melihat lebih jauh dari kesulitan, penderitaan, dan sakit hati kita sendiri. Mari usir jauh-jauh perasaan mengasihani diri, dan mari belajar peka untuk memberikan belas kasihan kepada orang lain. Sekiranya Tuhan beranugerah, biarlah Tuhan mengizinkan kita berbagian dalam menjadi saluran penghiburan dan kekuatan dari Tuhan bagi umat-umat Tuhan. Semakin kita tenggelam di dalam kesulitan sendiri, semakin kita menjadi egois dan berpusat pada diri sendiri.
Semakin kita menenggelamkan diri di dalam pergumulan dan kesulitan orang lain, semakin kita memperoleh kekuatan untuk menghadapi kesulitan sendiri. Yang kedua, mari belajar untuk memenuhi kewajiban kita kepada orang-orang terdekat kita. Daud mengingat orang tuanya. Apakah kita mengingat orang tua kita? Sudahkah kita memberikan perhatian yang sepatutnya kita berikan kepada orang-orang yang Tuhan berikan di sekitar kita? Para suami, sudahkah sungguh-sungguh mengasihi istrimu dan rela berkorban bagi dia? Daud mengasihani umat Tuhan, tetapi dia tidak melupakan orang tuanya. Engkau boleh berbelas kasihan kepada orang lain, tetapi tidak dengan mengorbankan keluargamu. Istri-istri, sudahkah engkau menghormati suamimu dan menaati dia? Jalankan kewajibanmu bagi orang-orang terdekat. Kalau ada laki-laki yang seolah-olah mau memberi belas kasihan kepada seorang perempuan cantik, lalu lupa istri sendiri, itu sudah pasti palsu. Jika belas kasihannya sungguh-sungguh, dia akan menyingkir dan meminta perempuan lain yang dewasa rohaninya, yang membimbing sang perempuan cantik yang sedang perlu dikasihani. Jangan suka menipu Tuhan, karena Tuhan tahu semua motivasi terselubung dari setiap manusia. Yang ketiga, mari belajar mengutamakan penyertaan Tuhan. Mari tinggalkan dosa, dan mari belajar menaati Allah dengan hidup suci. Carilah perkenanan Tuhan, supaya Tuhan memberikan penyertaannya dan kita menikmati pimpinannya dalam hidup kita. Betapa indahnya pengalaman disertai Tuhan. Betapa manisnya kesaksian orang-orang yang menyatakan penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Kiranya Tuhan memberikan kita rasa haus akan penyertaan Tuhan dan kepuasan akan rasa haus itu di dalam pimpinan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat segala yang Tuhan telah berikan dalam hidup kami. Kalau kami boleh ada sampai saat ini, semua karena kebaikan dan kasih Tuhan. Melalui firman-Mu, kami semakin diyakinkan dan dipercayai oleh Tuhan untuk menerima firman Tuhan, bahwa Tuhan telah mendengar seruan kami, sehingga tidak ada yang perlu kami khawatirkan di dalam hidup ini. Mampukan kami untuk selalu berseru kepada Tuhan dan mengungkapkan syukur kami atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Bapa di surga, berkatilah kami sekalian yang telah mendengar dan menerima pemberitaan firman-Mu. Kami juga berdoa buat para pendengar dan penerima firman-Mu yang sedang mengalami keadaan sakit, penyakit, dan pergumulan hidup. Kiranya melalui kuasa darah Yesus mengalami kesembuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin.